di Jakarta. Bokap gua orang Jogja, Purworejo tepatnya. Nyokap orang Bandung, Cicalengka tepatnya. Dan gue lahir di Jakarta di Pasar Minggu. Gue lahir di Wisma Bersalin Arsi, Jalan Dr. Saharjo. So, nama gue terinspirasi dari rumah Bersalin Arsi. Sampai SMA di Jakarta, kuliah di Bandung, keterima di STT Telkom tahun 93 itu, berarti sekian puluh tahun yang lalu. Masuk kuliah di jurusan Teknik Industri STT Telkom. Saya kuliah agak lama lah, S1 7 tahun. Karena kerjaannya main dulu, nggak anggap serius kuliah. Ya. Sampingan kuliahnya. Baru mulai serius ketika ada ancaman DO menjelang tahun-tahun keempat, kelima gitu. Dan ketemu dengan istri saya, calon istri saya waktu itu. Jadi dia yang bikin akhirnya saya harus U-turn dan memperbaiki kuliah, kira-kira gitu. Kerja targetnya. Iya. Nah, setelah lulus kuliah tahun 2000, saya langsung kerja di Panasia Tekstil. Waktu itu saya ngelamar ke 3 tempat, Toshiba, Auto 2000, yang terakhir Panasia Tekstil. Panasia satu-satunya yang di Bandung, dan akhirnya yang pertama manggil Panasia, dan saya kerja di Panasia hanya bermodalkan bahasa Inggris yang bagus toh. Ya, jadi karena pegangnya marketing, ekspor, waktu itu tesnya hanya tentang bahasa Inggris kebanyakan. Kalau marketingnya belajar sambil jalan waktu itu gitu. Jadi kita jualan kain untuk ekspor kira-kira gitu. Sampai tahun 2004, waktu itu tekstil di Indonesia dihajar sama China dengan harga yang jauh lebih murah dan sebagainya. Kolaps tekstil di Indonesia. Saya masuk ke otomotif, yang kebetulan masuk ke otomotif karena kebetulan ada teman saya, sahabat saya yang sudah duluan di situ, kira-kira gitu ya. Masuk ke Honda, ke Daya. 4 tahun di Daya. Keluar dari Daya karena Daya ini perusahaan multinasional, cabangnya ada di mana-mana, sampai ke Papua bahkan sekarang ada. Waktu itu saya baru punya anak 2, anak kedua saya si Kakak Lero itu masih umur 1 tahun. Penempatan saya dari Kalimantan Timur, kemudian tarik ke Sumedang, kemudian ke Sumatera Selatan. Which is saya bilang kalau saya bujangan mungkin saya jalanin, tapi kalau ketika itu saya kasihan sama istri saya juga. Kalau saya tinggal kasihan, saya bawa juga kasihan, anak masih kecil, dan akhirnya saya putuskan untuk resign. Masuklah ke motor Cina, Mocin. Alasannya apa? Karena motor Cinanya wilayah Jawa Barat, so saya ambil itu. Namanya Morin dan Prisma, mungkin lu nggak pernah dengar. Morin itu singkatannya Motor Rakyat Indonesia. Kalau Prisma itu singkatan nama dari istrinya yang punyanya, ownernya, Priscilia Mustoko Ali. Dijadiin nama motor. Dulu emang ya motor Cina tuh punya segmen. Ya, iya betul, ya. Tapi ya segampang-gampangnya, sesusah-susahnya jualan motor Jepang, masih lebih susah jualan motor Cina, kira-kira gitu ya. Nah, 2009 bulan April saya lihat di koran PR lowongan JG, so saya apply ke JG tahun 2009. Where are you? I need someone. Kita kayak jual motor, kita jual produknya, produksinya tapi kita kontrol, karena kita waktu itu di pabrik kan, di Panasia di pabrik, jadi kita ambil order. Misalnya saya kebetulan waktu itu pegang marketnya adalah Amerika dan Kanada. So, setahun sekali saya pasti trip ke Amerika, sama Kanada, dan juga ada Tex World, pameran tekstil di Paris. Nah gitu. Nah jadi, misalnya nih kita ketemu customer, saya mau pesen
kain warnanya biru kayak gini gitu, ada contohnya, panjangnya sekian ribu meter. Nah itu saya turunkan ordernya ke produksi beresin, nanti akan sampai beres, sampai QC-nya dan sebagainya selesai, baru kita kirim ke buyer, kira-kira gitu. Nah saya sebagai marketing itu nawarin R&D-nya bikin kain model baru nih, kan jenis kain beda-beda ya, kasih ke kita, tolong jualin produk ini, kita jualin. Pak ini bagusnya begini, motifnya begini, bagusnya dipaduinnya sama ini, kayak gitu. Waktu itu yang psikotes namanya Ibu Kiki kalau nggak salah, udah resign. Manajer HRD-nya masih Bapak Robert. Saya gabung ke JG, ngelamarnya sebagai kepala cabang memang. Jadi ketika dari Honda pindah ke Mochin itu, naik saya sebagai area manager di Mochin. Kemudian balik lagi jadi kepala cabang di JG. Waktu interview pun sempat ditanya sama, waktu itu yang interview saya Pak Eliandi, areanya waktu itu. Kenapa sudah jadi area, mau ngelamar jadi kepala cabang? Ya saya bilang ini area motor Cina, ini kepala cabang motor Jepang, kira-kira gitu ya. Penempatan pertama saya adalah di JG Garut. 1 Juni 2009. JG Garut. 1 Juni 2009 di JG Garut. 1 tahun setengah di sana sampai akhir 2010 saya dipanggil untuk mutasi ke JG Bogor. 2011 awal JG Bogor sampai pertengahan dipanggil Pak Handoyo ke rumahnya. Saya diminta untuk pegang JG Jakarta yang baru mau buka, ya yang baru mau buka waktu itu di Pademangan. Jadi pertengahan 2011 saya mutasi ke JG Jakarta. 2012 awal saya promosi jadi area manager. Waktu itu masih pegang 3 cabang tok di Cikarang, Jakarta, dan Gunung Sindur. Pertengahan 2012 baru ditarik ke Jawa Barat, pegang 5 cabang kalau saya nggak salah ingat. BKR, Ujung Berung, Ciwastra kalau nggak salah, sama Jatibarang Karangsinom. Jadi Jatibarang Karangsinom ini semenjak saya masuk ke Jawa Barat sebagai area nggak pernah lepas sampai hari ini. Kalau yang lainnya ganti-gantian. Ya, yang belum saya pernah pegang hanya tinggal wilayah Cianjur Sukabumi. Kalau yang lainnya sudah. Iya pasti, karena masing-masing wilayah beda-beda karakter, beda-beda budaya dan sebagainya gitu ya. So far yang menurut saya paling susah Jakarta. Jakarta udah pasti sih. Selain ininya padat dan lain-lainnya, atau ada hal apa lagi? You have to be so kompetitif di sana, sangat kompetitif. Memang demand-nya besar, tapi persaingan juga kenceng gitu. Ya, jadi kalau kita nggak berani banget untuk fight di Jakarta, ya berat. Makanya akhirnya putusannya ketika JG itu kan memang budayanya kita nggak main piah-piahan, diskon dan sebagainya gitu ya. Kita main by the rules, kemudian orientasinya profit. Nah, waktu di Jakarta itu akhirnya diputuskan kita tutup aja. Daripada kita biarin jalan terus rugi, mendingan cut loss, kemudian kita jual asetnya, selesai sudah investasi kita gitu di Jakarta. Menurut saya paling berat medannya, wilayahnya ya Jakarta. Kedua, Purwasuka, Purwakarta sama Kerawang dan Sukabumi, Subang dan Kerawang. Itu karena dia daerah penyangga ibu kota, kemudian banyaknya pekerja, kemudian UMK dan UMR-nya memang juga tinggi, sehingga jadi manis lah buat orang berbisnis di sana gitu, terutama di wilayah Kerawang.
So muncullah persaingan-persaingan yang sebenarnya demand-nya cukupnya misalnya ya, cukupnya untuk memenuhi 4 dealer saja demand-nya. Kalau 4 dealer yang bermain akan sehat lah. Tapi karena memang wilayahnya manis dengan segala potensinya, Kerawang, bermainlah di sana 8 dealer. So akhirnya jadi rebutan. Supply and demand-nya jadi nggak seimbang. Gitu. Akhirnya jadi merusak harga. Could it be? Which is menurut saya sih enggak. Dengan pengalaman yang udah ada gitu ya. Kalau memang nanti akhirnya manajemen memutuskan akan begitu, ya harus berani pasang strateginya begitu. Kejarnya volume bukan profit. It's 3 a.m. with no one at my side. Kalau Sabtu Minggu weekend lah ya, bukan hobi. Kerjaan saya adalah ternak teri, nganter anak, nganter istri. Kirain ternak macan. Ternak macan di weekdays. Canda bro. Jadi memang saya pernah bikin komitmen nggak tertulis sama istri dan anak saya bahwa hari Senin sampai Jumat adalah waktu saya untuk kerjaan. So ketika gue perlu pulang malam, ketika gue harus keluar kota, they have to let it go gitu. Karena memang udah begitu. Nah kompensasinya Sabtu Minggu waktu gue untuk mereka, family time. Sekarang sedikit terbagi karena hari Sabtu gue ada main bola, Sabtu sore. So full day-nya mungkin di hari Minggu buat pergi jalan-jalan, Sabtunya ya pagi-pagi sampai siang tok gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau lu tanyain hobi apa selain di luar jam kantor, jam kerja, dari kecil gue adalah sport enthusiast dan football freak. Mungkin bisa dibilang begitu. Gue ngikutin sepak bola Indonesia sejak gue SD, zaman Perserikatan dan Galatama. Ngikutin sepak bola dunia pun sejak SD. Dulu info yang gue dapetin dari koran bola, kalau lu masih inget, dari mulai bola itu sisipan di koran Kompas, sampai dia jadi tabloid sendiri, sampai jadi majalah. Gue langganan dari pertama kali koran bola muncul. Dulu bahkan sampai satu ruangan kamar itu penuh dengan koran bola. Gue nggak buang. Dulu sampai begitu. Sampai akhirnya bola menyatakan bahwa dia berhenti, bankrupt dan nggak cetak lagi di itu. With no one at my side. Sport enthusiast aja sebenarnya. Ya nggak ada. Penggemar berat, fans berat Manchester United. Iya. GGMU. GGMU. Iya. Kalau sepak bola dikenalin sama bokap dari kecil banget. Dari kelas umur 2 tahun, 3 tahun udah dibawa-bawa bokap main bola. Bokap juga memang tukang main bola, hobi banget main bola. TK itu gue udah masuk SSB. Waktu itu zaman gue itu Sinyo Aliando ngetop banget. Mantan pelatih Indonesia pra Piala Dunia tahun berapa lupa gue. Jadi gue masuk SSB-nya Sinyo Aliando di Ragunan. Dari mulai pakai bajunya juga salah-salah gitu, masih dipakein sama bokap gitu. Umur 4 tahun, 5 tahunan gitulah. Jadi memang ngakarnya dari bokap kalau bola. Tapi kalau olahraga memang guanya suka olahraga apapun. Ya ada beberapa yang gue nggak suka, contoh kayak golf tuh menurut gue olahraganya nggak enak. Sendiri kan? Iya, apa ya? Gak asik. Nggak keringatannya karena kena panasan doang, sama jalan capek gitu. Kalau catur itu menurut gue bukan olahraga, bukan sport, tapi game. Ya, it's game, not a sport gitu. Tapi kalau olahraga lain, badminton gue main, pingpong gue main, basket gue main. Lebih ke fisik gitu. Iya, gitulah. Share all my love. Waktu itu kalau nggak salah gue kelas 5 SD deh. Jadi adiknya nyokap gue disekolahin sama nyokap ceritanya, cewek. Adiknya nyokap disekolahin sama bokap nyokap, tinggal di rumah. Kemudian dia dapet jodoh teman main bolanya bokap gue. Nah, dia ini yang pertama kali ngenalin gue tentang MU gitu. Jadi waktu itu zamannya Sir Alex baru gabung, hampir dipecat
karena memang waktu itu prestasinya belum bagus, masuklah Eric Cantona. Nah, mulai di situ U-turn-nya MU dari zaman dulu, zaman Sir Bobby Charlton dulu, kemudian hilang gitu ya, dikuasai sama Liverpool tahun 80-an itu, dekade 80-an, masuk ke 90-an, MU mulai bagus lagi. Gitu. Oke, kalau Ars Foundation itu sebenarnya unofficial sebenarnya. Jadi kalau berdebah itu memang gue bikin buat ngewadahin anak-anak, bikin WA group buat ngewadahin anak-anak kalau buat koordinasi main futsal, main olahraga lah, main futsal, main bola kayak gitu ya. Bikinlah grup WA-nya itu Berdebah FC gitu kira-kira. Bermain dengan bahagia gitu. Karena memang kita nggak punya prestasi, adanya cuma ketawa-ketawa doang gitu kalau main juga. Nah, unofficial juga gitu. Ya udah pasti sebagai CEO-nya kayak gitu. Kayak gitu-gitu doang. Nah, kalau acara ceritaan Ars Foundation ini, ya karena gua sebagai sport enthusiast dan football freak gitu ya. Kalau misalnya ada Berdebah bikin acara apa segala macam, kalau gua punya uang lebih ya gua sebagai penyandang dana dan sebagainya kira-kira. Ya gitulah, bikin jersey lah kita apa segala macam gitu. Nah, akhirnya dibikinlah di jersey itu Ars Foundation, padahal sebenarnya Ars Foundation juga secara legal nggak ada. Iya. With no one at my side. Kalau Bandung nggak maraton, Cirebonan. Oke, kedua ya. It's real cold. Aduh, susah loh pertanyaannya. Sama bos 2 jam deh. 2 jam kelar ya Pak? Iya, 2 jam kelar sama bini bisa. Aduh. Where are you? I need someone Tetap di JG lah. time with to give. Jualan motor. Pengalamannya lebih panjang di motor. My sweetheart. Sepak takraw lo masih ada sepak-sepaknya. Coba gerak-gerak aja, biar bisa salto Pak. Iya bener. Give and share all my love. It's the most dia pemain MU yang paling banyak dapat piala. The most decorative player. To spend time with. Olahraga atau Bebas. Oh, oke. Adidas. Berbahaya gua karena kita mah modalnya ketawa-ketawi. Ketawa-ketiwi aja. Wah, ngehe-ngehe nih asal. Gua kenal Jeffrey Nicole sumpah. Kalau Jeffrey Warren tuh gua kenal. Jadi bilang siapa? Ya gue yang gue kenal aja lah. Gue ngeri nanti Jeffrey Nicole kayak apa gue nggak tahu. Anak sekarang pasti tahu Pak. Anak saya tahu. Sorry. Gue gak kenal Jeffrey Nichols. Jeffrey Warren tuh aja lumayan lucu orang itu sebenarnya. Could it be? Ya, arus informasi itu kayak udara, nggak bisa lu tahan. Lu hirup ya hirup aja. Itulah arus informasi sekarang. Akan jadi borderless negara, akan jadi seamless semuanya. Dan itu sebenarnya satu-satunya menurut gue ya, satu-satunya teknologi yang akan terus berkembang ke depan, teknologi informasi. Nah, efeknya semua pelaku bisnis kalau memang mau survive harus bisa adapt dengan itu. Apapun bisnis lo harus bisa adaptasi dengan percepatan arus informasi yang sekarang terjadi gitu ya. So, JG sudah
bikin ini dan sudah concern terhadap ini kira-kira 2-3 tahun ke belakang, which is itu one step ahead dibandingkan yang lain. Dan menurut gua ya, walaupun costly, walaupun itu biaya itu, tapi visinya jauh ke depan. Ketika orang nanti baru mulai, kita udah matang, kira-kira gitu ya. to spend time with. Gua ngalamin zaman handphone Nokia. Itu anggaplah ketika gue masuk JG lah ya 2009, itu handphone gue masih Nokia, laporan gue masih by SMS. 2011 gue harus udah beli BlackBerry baru gue beli. 2014, 2013, 2014 udah masuk Android. Lu bayangin teknologinya perkembangannya gila dalam 10 tahun doang gitu. Itu yang terjadi di dunia. Lu nggak bisa lu bilang begini, gue mah gaya gue emang begini, tradisional aja. Lu akan kegilas mati aja. Sekarang begitu. Kejam sih kelihatan, tapi enggak sebenarnya. Kalau lu mau sedikit buka mindset lu bahwa misalnya, Android, apaan Android, gue cuma cukup kok buat telepon-telepon doang. Enggak, Android lu butuh. Karena mungkin bukan buat lu, tapi buat interaksi dengan urusan lu gitu di luar. In terms di karir, gue sangat mensyukuri kondisi gue sekarang. Nggak punya ambisi banyak di karir, nggak. Dan gue sangat enjoy dengan posisi gue sekarang. In terms of life, one day gue pernah diskusi panjang sama bini gue agak dalam tentang nanti kalau ceritaan kalau udah pensiun. Nah, ini jadi bukan obsesi, tapi ini jadi kayak visi gue lah gitu sama bini gue. Kami tuh pengen kalau nanti udah pensiun, gue punya tanah dan rumah di Jogja, daerah Kaliurang yang adem dan sebagainya kayak gitu. Pengennya gue punya halaman belakang yang, jadi mungkin agak di desa nih, biar dapatnya tanahnya murah gitu ya. Gue pengen punya halaman belakangnya luas. Gue pengen punya satu sekolah sepak bola, tapi di belakang rumah gue, gitu. SSB dari mulai anak-anak kecil kayak gitulah, kira-kira. Impian gue begitu. Nanti di masa pensiun gue begitu. It's 3 a.m. with no one. Oke, sahabat Jegers, saya Arsi. Ngefollow IG-nya JG itu gratis. Ngefollow YouTube-nya JG juga gratis. Mensubscribe YouTube-nya JG juga gratis. Tapi manfaat yang lo dapetin bakal banyak banget. Dan itu rugi kalau lo nggak ikutin. So, follow lah IG-nya JG. Subscribe lah YouTube-nya JG. Dan kalau TikTok tuh namanya apa? Follow atau apa? Follow TikToknya JG. Ya, di situ bakal banyak informasi yang bakal lu dapat, program-program, promosi dan sebagainya. Yang kalau lu miss, lu skip itu, lu akan rugi sendiri. Oke? Time Thank you. with to give and share.